asumsi dasar yang dibangun yang melibatkan banyak orang dan mereka digaji oleh rakyat ini asumsinya tidak realistis, asumsinya terlalu optimis gitu loh, seolah-olah baik-baik saja, padahal dalam perencanaan anggaran kita harus serealistis mungkin karena penerimaan ini harus realistis dan juga pengeluaran harus realistis, nggak boleh markup gitu loh, kalau nggak nanti terjadi adalah defisit. Kemudian untuk topik kedua ini tentang RAPBN 2023 ya yang telah disepakati ya oleh DPR. Di tahun 2022 kita juga salah menetapkan asumsi ya. Kita tetapkan asumsi harga minyak itu 63 US dollar per barel. Nah, kenyataannya sekarang sudah di atas itu di tahun 2022 ini ya, sudah sampai 120, itu kan 2 kali lipat gitu. Kalau margin error kesalahan itu ya paling 5% lah gitu ya. Ini 200% margin errornya. Ini kan satu sisi ya menunjukkan asumsi dasar yang dibangun yang melibatkan banyak orang dan mereka digaji oleh rakyat ini asumsinya tidak realistis. Asumsinya terlalu optimis gitu loh, seolah-olah baik-baik saja, padahal dalam perencanaan anggaran kita harus serealistis mungkin karena penerimaan ini harus realistis dan juga pengeluaran harus realistis, nggak boleh markup gitu loh. Kalau enggak nanti terjadi adalah defisit atau penyanyian sumber daya dalam bentuk surplus atau silpa. Perencanaan yang baik itu harus precise, harus tepat begitu. Itulah baru kemudian kita bisa menghargai bahwa ekonomi Indonesia ini dipimpin oleh ekonom kelas dunia yang mendapatkan award dunia gitu loh. Tapi kan aneh ini Menteri Keuangan kita dihargai, diapresiasi, mendapatkan menteri terbaik seluruh dunia, tapi dalam perencanaan RAPBN-nya aja terlalu optimistik gitu loh. Setidaknya 3 tahun terakhir ini tidak pernah tepat sasaran gitu, Bro Eko. Makanya kita jadi mempertanyakan apakah gelar yang disematkan itu betul-betul layak atau sekedar pencitraan semata begitu. Nah, balik lagi ke dalam topik kita ini bahwa RAPBN 2023 ini asumsinya ya, sekali lagi saya katakan tidak mempertimbangkan seolah-olah asumsi dasar sudah diketok ini seolah-olah ancaman perang Ukraina dengan Rusia itu berhenti di tahun ini. Ya, seolah-olah seperti itu angkanya gitu loh. Kalau kita hitung ya kalau berhenti di tahun ini ya mungkin wajar 5,9. Tapi kan pengamat geopolitik nggak ada yang berani memastikan bahwa Ukraina dan Rusia ini akan berdamai tahun ini. Bahkan negara sekelas NATO ya, Aliansi Atlantik Utara pun mengatakan ini akan berlangsung bertahun-tahun gitu. Nah, ini saya kira kita harus lebih realistis ya dalam menyusun RAPBN. Nah, ini kira-kira seandainya meleset ya, apa yang dikhawatirkan terjadi? Ya, kalau meleset konsekuensinya banyak. Seperti misalkan ketika kita salah menghitung asumsi minyak mentah. Ya, kita kan hitung subsidi itu dari berapa kiloliter yang kita akan impor. Ya, dikali harganya. Nah, kalau harganya salah, subsidi akan membengkak dong, ya enggak? Subsidi membengkak, kemudian penerimaannya juga ternyata salah gitu. Nah, kita membiayainya dari mana? Ya kan? Belum listrik ya, yang masih menggunakan bahan bakunya dari gas juga ya, dari fossil fuel ya, fossil fuel ya, fuel ya. Jadi ini konsekuensinya besar loh dengan salah asumsi ini, dan saya kira kita harus ingatkan ya, jangan salah arah lah. Kalau kita salah menghitung nanti subsidinya, kasihan rakyat ya, di 2023 nanti harus menanggung subsidi yang semakin kecil, semakin berkurang, yang akhirnya menyengsarakan dari masyarakat banyak. Begitu, Bro. Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk tema kedua ya. Oke, ya. Mungkin untuk tema berikutnya kita lanjutkan. Tadi sudah sangat clear ya. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan berikan komentarnya.